ucapan wasit muslimin. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua lanjutan Indonesia Super League antara Persita Tangerang versus Persipura Jayapura, di mana gol tadi sama-sama telah diciptakan oleh kedua striker dari Persita dan Persipura, Indong Chan dan juga Boci Boa Salosa. Ya, dengan situasi lapangan yang sedikit licin, mungkin Eli Idris juga harus sedikit mengubah permainan, Bu. Dan saya rasa juga umpan-umpan tiki taka dari Persipura juga bisa jadi terhambat karena memang lapangan yang begitu licin juga sangat ditakutkan oleh Jackson Tiago, menghambat strategi yang coba dia terapkan untuk bisa menggempur barisan pertahanan Persita Tangerang. Daus Ramadan umpan jauh ke depan, masih ada palang pintu, Bio Paulin di sana. Ya, ini menjadi tugas berat tentu saja untuk Duran Luis Edmundo untuk menjaga pergerakan dari dua striker asal Papua. Ya, dua striker yang masing-masing memiliki kecepatan yang cukup baik dan skill yang juga luar biasa. Sama-sama pernah memperkuat tim nasional, yang satu tim nasional senior, satu lagi tim nasional U23 atau junior. Dan tentu saja kita tahu bahwa pemain seperti Patrice Wanggai adalah pemain yang konon kabarnya cukup cerdas, salah satu yang sangat cerdas di generasinya. Ya. Dan ini adalah sosok yang dibutuhkan jika mengalami kebuntuan-kebuntuan di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Karena pertandingan sepak bola adalah sebuah metode praktis untuk melihat bagaimana mengambil keputusan yang cepat, Bung. Ya, betul sekali. Karena semuanya terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik. Khususnya para pemain depan, Bung. Ya, kapan mereka harus mengumpan, melempar tendangan. Ya. Kembali kita saksikan di awal babak kedua ini. Jaran Kerangan juga perannya belum begitu kelihatan, Bung, sepanjang babak pertama tadi. Ya, agak terlihat bahwa ada penumpukan posisi antara dia dengan Ferry Pahabol. Setuju? Keduanya mempunyai fungsi yang hampir sama dalam pertandingan kali ini. Bisa saja ini adalah sebuah bagian dari eksperimen dari Jackson Tiago yang dicobakan di pertandingan kali ini. Ya. Dan ini sebetulnya menandakan sebuah eksperimen dilakukan di sebuah pertandingan, artinya dia menganggap lawan yang dihadapi tidak seberat lawan-lawan lainnya. Oh, coba menipu tadi Ade Jantra. Berhasil melewati Bio Paulin tadi. Kembali Ade Jantra. Cukup baik sebetulnya, namun sayang terburu-buru. Saya rasa setiap kali ada kesempatan bagi Persita, itulah sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik, Bung. Karena memang dapat dikatakan agak sulit bisa menembus pertahanan Persipura seperti tadi dilakukan oleh Ade Jantra. Ya, tidak terlalu sering kita lihat pemain-pemain Persita mendapatkan bola di posisi yang enak. Dong Chan tadi masih dapat dihentikan oleh Lim Yun Sik. Serangan cepat kali dari Persipura Jayapura. Potong dengan mudah tadi oleh Fak Dawer. Ya, pertanyaan terbesar apakah di babak kedua ini Persipura akan kembali mengepung pertahanan dari Persita Tangerang seperti layaknya babak pertama tadi. Karena memang apabila Persita memberikan angin atau memberikan celah sedikit saja, saya rasa itu akan mudah dimanfaatkan oleh para pemain Persipura yang mempunyai skill-skill yang begitu cepat. Ya, dan juga cukup penting untuk melihat apakah serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Persipura, tekanan-tekanan mereka bisa dikonversikan menjadi gol. Ya. Ferry Pahabol yang tadi di babak pertama sempat
Obrak-abrik pertahanan dari Duran Luis Edmundo. Namun sayang, kawalan dari Firdaus Ramadan berhasil menjaga dengan baik aksi-aksi individu dari Ferry. Kita juga tidak melihat peran dari sang pemberi asis tadi bagi Kim Dongchan, yaitu Rizky Rizaldi Pora yang di babak pertama tadi memberikan asis dengan baik. Manuel Wanggai, sebuah kekuatan yang merata. Oh, kembali sebuah percobaan kali ini, sebuah serangan atau tendangan kaki kiri tadi oleh Boci. Yang sayang sekali tidak keras, berada dalam posisi yang sangat sulit. Ya, Ditempel ketat oleh Firdaus Ramadan. Namun masih juga bisa direbut oleh Boci tadi. Walaupun di posisi sulit seperti itu. Ini menunjukkan ada perbedaan kualitas antara dua pemain. Kadang kita lihat Firdaus agak ragu untuk memberi tekanan yang cukup keras terhadap Boas. aksi dari Ferry Pahabol tadi. Pemain yang cukup cepat, bergerak sangat lincah. Saya rasa andai saja dia sedikit kuat posturnya, dia akan memiliki kecepatan lebih tinggi lagi untuk bisa melewati lawan. Ganjar kartu kuning dari Lady Utomo. Ya, terkadang pemain belakang tidak punya pilihan, Bung, untuk bisa menghentikan pemain-pemain secepat Ferry Pahabol, Bung. Ya, betul sekali. Tapi kita lihat posisi dari Pahabol ini masih cukup jauh dari kotak penalti, dan Mubazir mengambil keputusan untuk menarik tadi. Ya. Karena kartu kuning sebetulnya merugikan juga untuk tim Persita. Ya, saya rasa apakah Persipura akan mulai menerapkan strategi-strategi dari bola-bola mati. Sudah dilakukan tadi. Oh, berbahaya kali ini. Saya rasa Patrice Wanggai tadi mencoba nendang bola dari luar kotak penalti. Belum begitu efektif. Umpan dari Zarahan Kranggar, dan juga kita masih menunggu aksi dari Zarahan. Pemain yang hampir ada di semua posisi, sebuah umpan yang begitu baik. Firdaus Ramadan tadi berhasil mengamankan bola. Kembali Boci versus Firdaus. Saya rasa sudah sedikit terbaca, Bung, dengan lini pertahanan Persita, serangan-serangan Persipura. Hampir begitu sporadis tadi, Ortisan. Kita saksikan Bio Paulin yang melakukan overlapping, membantu serangan. Bola tadi coba dikejar oleh Ferry Pahabol, terlalu deras, mitra sepak bola. Terlalu jauh kita lihat. Dan saya rasa cuaca juga sudah kembali kondusif. Ucup. Inilah dia seruan dan juga euforia yang terjadi di Stadion Mashud Wisnu Saputra. Ya, seperti inilah euforia sebuah pertandingan sepak bola yang bisa kita lihat di banyak negara juga, yang menyambut ramainya pertandingan kelas atas dari sebuah kompetisi, Bung. Ya, kita masih menantikan apakah akan terjadi pergantian pemain ataukah ada sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam untuk Persita Tangerang. Kim Dongchan. Dilanggar tadi Christian Carrasco, sang Spider-Man yang sampai dengan menit ini masih menyimpan topeng, ya. Ya, memang karakteristik dari Carrasco biasanya menunggu bola-bola yang matang dari para pensuplai bola. Namun memang strategi ini belum begitu terlihat diterapkan oleh Persita Tangerang, mitra sepak bola. Nampak Persipura Jayapura masih menguasai 70% pertandingan sore hari ini, atau sekitar 60%. Justinus Pae diamankan saja tadi bola, karena memang begitu beresiko apabila bola dikuasai oleh para pemain Persita yang bisa memberikan serangan kagetan. Ferry Pahabol, Lim Junsik, kembali Lim Junsik, kerjasama dengan Ortizan tadi, masih Ortizan. Masih begitu prima fisik yang dimiliki oleh Ortizan Salosa. Ya, tidak terkawal kita lihat. Boas. Ya, memang
barisan belakang Persita Tangerang harus banyak-banyak berterima kasih kepada Luis Edmundo, Bung. Saya rasa Ya, jasanya begitu terlihat tadi. Iya, pemain yang terus selalu berada di sentral pertahanan. Dan juga jika kita lihat siapa MVP dari Persipura, saya rasa Lim Junsik. Ya, setuju. Pemain yang selalu memutus serangan lawan dan dengan cepat memulai serangan. Oh, begitu baik membaca bola Mukti Ali Raja. Saya rasa tidak ada bedanya dengan babak pertama tadi. Mukti Ali Raja harus pintar-pintar mengamati setiap pergerakan bola di babak kedua ini karena seluruh pemain Persipura nampaknya sudah diinstruksikan untuk bisa menceposkan gol keduanya. Ada Jantra tadi. Ya, saya rasa memang sudah sedikit terbaca serangan-serangan dari Zarahan Keranggar. Begitu mudah barisan lini tengah Persita Tangerang membaca serangan dari Zarahan dan juga Ferry Pahabol. Manuel Wanggai kali ini. Sebuah pelanggaran mitra sepak bola. Masih bertubi-tubi. Saya rasa aksi-aksi individu menjadi pilihan terakhir para pemain Persipura Jayapura untuk bisa loskan gol kedua mungkin, Bu. Iya, saat terjadi kebuntuan seperti kebuntuan serangan, kebuntuan permainan, maka di sebuah tim itu dibutuhkan seorang pemain yang bisa memecahkan kebuntuan itu dengan aksi-aksi individu dia. Dan biasanya di strategi standar tim-tim besar di Eropa, mereka akan memainkan sekitar menit 70-an memainkan seorang pemain yang sama sekali baru, lebih segar dan tidak terduga strategi apa yang diminta oleh pelatih. Nah, saya rasa Persipura akan melakukan hal itu jika sampai menit 75 mereka masih belum juga mencetak gol. Setuju. Patrick kali ini. Justinus Pae. Memang apabila kita melihat barisan pertahanan dari Persita mempunyai postur tubuh yang tinggi, Cuk. Karena seringkali kita melihat tadi umpan-umpan silang yang coba dibuat masih membentur minimal kepala dari pemain belakang Persita Tangerang. Ya, Ledi Utomo juga salah seorang pemain yang bertubuh cukup berpostur sangat baik. Betul. Di lini dan berada di lini belakang Persita. Ya, contoh saja Firdaus Ramadan, pemain berusia 24 tahun mempunyai tinggi 182 cm, saya rasa itu merupakan tinggi yang sangat ideal untuk pemain belakang. Untuk main di Liga Indonesia. Betul. Dan Ledi Utomo juga 185 cm. Untuk itu, kembali Zarahan Keranggar kali ini. Zarahan! Kesigapan kiper senior Mukti Ali Raja tadi mitra sepak bola masih dapat menepis sebuah tendangan kaki kiri yang datang tiba-tiba dari Zarahan. Inilah dia bukti dari kepiawaian seorang Mukti Ali Raja. Posisi yang sangat sulit terlihat terhadang paling tidak dua pemain belakang. Mukti Ali Raja masih membuktikan bahwa dia pernah berada di tim nasional Indonesia. Iya. Oh, Bio Paulin tadi mencoba mengheading bola. Inilah dia positioning Bio Paulin yang seringkali tepat untuk bisa mendapatkan bola-bola yang begitu baik tadi untuk bisa langsung diletakkan ke gawang dari lawan-lawan Persipura. Kita saksikan dalam tayangan lambat mitra sepak bola, begitu keras bola menghujam gawang dari Mukti Ali Raja tadi. Memang inilah dia kiper yang sudah teruji, Bung. Ya. Atau mungkin dia mempunyai logo SNI begitu, Bung. Kiper yang sudah teruji aksi-aksinya di Liga Indonesia, Mukti Ali Raja. Memang usianya sudah tidak muda lagi, 32 tahun, namun aksi-aksi dan skill dari Mukti dibutuhkan. Ya, namun bagi seorang kiper saya rasa usia 32 tahun adalah usia matang. Banyak kiper-kiper besar di dunia yang masih terus berkarir sampai usia 38, Van der Sar begitu. 40 tahun ya. Di Indonesia justru agak jarang, padahal justru usia kematangan kiper itu setelah melewati usia 30 tahun. Ya. Karena Hendro Kartiko pun baru menyatakan pensiunnya musim ini, Bung. Ya. Di usianya yang ke-40. Tavio Dutra. Dan sejauh ini mitra sepak bola walaupun hujan sempat turun tadi di Stadion Mashud Yesus Saputra, namun kondisi lapangan masih sangat baik. Alur bola masih berjalan smooth tadi. Ya. Saya lihat enak sekali pemain-pemain Persipura bermain. Bola mengalir dengan sangat lancar. Betul. Oh,
Zarahan dan juga Patrice mencoba bekerja sama dan melakukan kolaborasi tadi, hampir saja mengecoh Duran Luis Edmundo dan juga Firdaus Ramadan di lini belakang dari Persita Tangerang Mitra Sepak Bola. Ya, Zarahan pemain terbaik Divisi Utama Liga Indonesia tahun 2007, memang memiliki pergerakan yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa mengecoh pertahanan lawan. Sempat memperkuat Sriwijaya FC dan akhirnya berlabuh ke Persipura Jayapura. Junsik dan Dutra tadi, saya rasa menunggu para pemain depan Persipura untuk berkumpul. Oh, Manuel Wanggai tadi, sayang sekali sedikit licin memang Bung kondisi lapangan. Terpleset tadi Manuel Wanggai. Patrice Wanggai, masih Patrice Wanggai, dibuang bola Duran Luis Edmundo. Ortisan kepada Manuel. Im Junsik, sang gelandang yang sangat dibutuhkan bagi barisan pertahanan Persipura Jayapura, bagi bola kepada Boci kali ini. Melebar, merubah arah di sisi sebelah kanan pertahanan dari Persita Tangerang. Mencoba melakukan koordinasi lini ke lini, mencoba mengorganisir bola. Umpan-umpan panjang dan umpan-umpan pendek coba dikombinasikan kali ini Mitra Sepak Bola. Oh, berhasil dipotong tadi oleh Firdaus. Kembali sebuah serangan kali ini. Oh, sayang sekali. Ya, saya rasa para pemain Persita harusnya lebih berkonsentrasi lagi, karena apabila mereka sedang menguasai bola itu tentu saja menjadi sebuah keuntungan. Mungkin ingin membelokkan bola tadi Bung Ortisan. Sebuah tembakan efek sebetulnya yang dimaksudkan tadi. Ya. Namun sayang bola masih belum sedikit pun memenuhi target dari Ortisan. Ya, sebetulnya di bangku cadangan masih ada nama seorang kreator dari Persita, Maman di sana, yang memang sempat mengalami sedikit cedera pada saat menjamu Persiwa Wamena. Apakah mungkin nanti di menit-menit terakhir Maman akan dimasukkan oleh Coach Eli Idris? Saya rasa tidak nih, karena hal yang paling penting pada pertandingan kali ini bagi Persita adalah bagaimana mempertahankan 1 poin. Iya, saya rasa 1 poin juga. Mencoba mencuri gol. Betul. Saya rasa mereka justru membutuhkan lebih banyak pemain jangkar. Betul. Setidaknya 2 orang, sehingga ada 2 orang yang bisa mengatur keseimbangan di tengah, 2 pemain yang bisa memblokir serangan sebelum diterima oleh center back, pemain terbelakang, dan kemudian memulai serangan cepat menjadi penghubung. Ya, dan di laga setelah ini Persita akan bersiap-siap menjalankan tur Papua menghadapi Persidafon dan juga Siram. Sementara itu Persipura akan menjadi tuan rumah untuk bisa menghadapi Persepam Madura United dan juga Persela Lamongan. Oh, hampir saja buat blunder dari Yu Jae-hoon. Terlalu santai nampaknya Bung, karena sepanjang babak kedua ini hampir tidak pernah memegang bola Yu Jae-hoon. Orang menghadapi tekanan gitu. Betul. Zarahan begitu cepat skill individunya. Tisan Salosa tadi, saya rasa ada sebuah pelanggaran Mitra Sepak Bola dari Rio Ramandika terhadap Zarahan Keranggan. Tampaknya cukup banyak kartu kuning di pertandingan kali ini. Betul sekali Bung. Dalam catatan saya sudah sekitar 4 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Ya, nampaknya Maman akan dimasukkan Bung. Inilah dia, mantan penggawa timnas Indonesia juga Maman. Nampaknya Eli Idris berbeda pendapat dengan saya. Justru menurunkan Maman. Ya, mungkin itu dia tuh yang dikatakan oleh Eli Idris Bung di banyak media, bahwa Eli ingin mencoba mematahkan mitos. Ya, sebuah kerugian tentu saja untuk Persipura apabila Ferry masih bermain seperti ini. Harus bisa meredam emosinya Ferry Pahabol, karena pemain satunya memang terkenal temperamen juga. Ya.
Ya memang drama-drama seperti ini seringkali atau kerap kali terjadi di Indonesia Super League. Bahkan banyak pengamat yang berkata kalau tidak ada drama seperti ini tidak seru pertandingan Indonesia Super League. Tapi Sangat memang keras kita lihat. betul. Nah, dan sebetulnya sebuah pelanggaran karena kontak fisik langsung, Ya, memburu kaki dari Firdaus Ramadan. betul. Namun however inilah dia sepak bola. Ya kadang wasit berada dalam posisi yang memang tidak menguntungkan untuk bisa melihat pertandingan. Sementara kita kan enak nih bisa dapat ulangan. Buang saja tadi bola. Ya ada hal yang menarik juga jika kita mencermati bagaimana pemain memprotes wasit di banyak laga-laga internasional. Kita melihat mereka sama sekali tidak pernah menyentuh wasit, memegang, mendorong. Dalam posisi bertanya mereka menjaga jarak sehingga tidak terjadi sentuhan fisik. Sementara di Indonesia tampaknya seperti ada kebiasaan, ada konvensi bahwa konsensus bahwa ketika menegur wasit harusnya memegang. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran, betul sekali. Ada juga waktu itu sempat Bung Jimmy bergabung bersama kami untuk membawakan Indonesia Super League. Dan Bung Jimmy juga mengatakan hal yang serupa dengan dikatakan Ucup tadi. Memang terlihat sangat licin, Bung. Ya, kita saksikan sudah sedikit tersulut emosi dari Fernando Pahabol. Saya rasa ini wasit masih sedikit baik, Bung, terhadap Fernando Pahabol, Bung. Ya, saya rasa ini seperti balasan yang dilakukan oleh Firdaus. Ya, karena memang efektif pada menit ke-10 tadi ketika Coach Eli Idris memasukkan Firdaus Ramadan. Kerap kali Firdaus bisa membaca serangan-serangan Ferry Pahabol. Dan mungkin sekarang keteledoran sedikit dilakukan oleh Firdaus, bermaksud hati tadi tackling Terlambat ternyata. pada bola, namun sedikit terlambat akhirnya terkena kaki dari Pahabol yang memang memiliki kecepatan, Bung. Dan di posisi yang cukup berbahaya sebetulnya. Ya, inilah dia. Maka akan memanfaatkan bola-bola side piece, sudah dilakukan Zaran Keranggar. Oh, Mukti Ali Raji tadi keluar dari sarangnya untuk bisa meninju bola. Sepak pojok kali ini untuk unggulan Persipura Jayapura. Saya sebuah keuntungan kali ini mitra sepak bola. Dan seperti biasa, Yo Paulin juga sudah bersiap-siap. 6-0, Bung. Ya kita lihat begitu banyak serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persipura. 6 kali tendangan sudut berbanding 0. Iya. 6-0 adalah sebuah perbandingan yang sangat jomplang gitu. Betul. Saya rasa ini membuktikan, saya rasa 65% bola dikuasai oleh Persipura Jayapura. Sangat jelas sekali mitra sepak bola dari tendangan corner atau tendangan sudut yang sudah diperoleh oleh Persipura Jayapura. 6-0 tadi. Firdaus Ramadan, mantan pemain Pelita Bandung Raya dan Pelita Jaya. Persitar. Ya. Nah, di saat ketika itu Pelita Jaya masih belum menjadi satu dengan Bandung Betul. Raya. Tapi sebelum di Pelita, Firdaus juga bermain di Persita. Ya, inilah dia pemain yang kita tunggu-tunggu, Bung Maman. Oh, maksudnya pada Ade Jantra tadi. Sayang sekali Ade Jantra. Saya rasa apabila Ade Jantra melakukan syuting tadi, pasti hasil akan berbeda, Ucup. Ya, saya rasa Ade Jantra mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah. Saya rasa dia melihat ada seorang pemain yang bergerak dari lini tengah menerobos masuk ke depan. Namun sayang sekali bola tidak terkontrol dengan baik. Setidaknya ada tendangan sudut pertama untuk Persita. 6-1 kali ini. Oh, masih dapat diamankan tadi. Sebuah serangan kali ini mitra sepak bola. Rio Ramandika mencoba melakukan tendangan spekulasi. Ya, memang tidak ada salahnya para pemain Persita sudah saatnya melakukan tendangan spekulasi seperti ini, Cup. Ya, Maman memang menjadi kreator serangan, terbukti tadi berhasil memberikan umpan kepada Ade Jantra walaupun tidak berhasil dimanfaatkan dengan maksimal oleh Ade. Ya, salah satu pemain yang sebetulnya cukup diandalkan oleh Coach Eli Idris. Oh, Sayang sekali kita lihat. berada dalam posisi offside Christian Carrasco. Ya, tentu saja apabila tidak offside ini menjadi sebuah ancaman bagi gawang Yo Jae-hoon. Karena pastinya Carrasco akan memasakkan tendangan jarak jauh dari sisi sebelah kanan Yo Jae-hoon.
Boci mencoba bekerja sama tadi dengan Lim Junsik. Kembali Boci. Ada Patrice Wanggai di sana sudah bersiap-siap menerima umpan matang dari Boci. Kembali Boa Salosa. Oh, sayang sekali Pahabol. Tempel ketat oleh Firdaus Ramadan. Terlihat makin keras pertandingan. Betul, Bung. Makin cepat dan tempo sedikit meninggi. Karena tampaknya Persipura sangat ingin mencetak gol lagi. Mengambil poin penuh di pertandingan kedua tandang mereka. Tur Jawa yang praktis secara jarak cukup berat bagi tim dari Papua. Dan cukup mahal juga. Perjalanan dari Papua, dari Jayapura menuju Jakarta, Bandung, lalu Kuningan. Octavio Dutra. Oh, sendiri saja kali ini Octavio Dutra tanpa kawalan yang begitu ketat. Oh. Saya rasa tadi Dutra bisa melakukan tendangan langsung. Domingos Padawer. Ya, umpan yang tidak diantisipasi tadi oleh Patrice. Setuju. Dari Pahabol. Baik sekali memang skill individu yang dimiliki pemain yang satu ini. Immanuel Wanggai. Dan hampir saja terlepas tadi bola dari kawalan Mukti Ali Raja, Bung. Ya, ada dua pemain kita lihat. Semakin cepat, semakin keras, dan kita lihat walaupun terus ditekan, Persita masih juga ingin membalas serangan, namun mencetak gol. Ya, berangsur-angsur menjadi sebuah pertandingan yang cukup keras. Hujan kartu kuning pun terjadi di Stadion Mahut Wisnu Saputra Mitra Sepak Bola. Duran Luis Edmundo mendapatkan kartu kuning. Padahal tadi emang kita lihat Lim Junsit juga sedikit mendorong salah satu pemain Persita Tangerang. Ya, agak sulit juga kadang untuk membedakan sebuah dorongan dilakukan sengaja, benturan badan yang keras ataupun hanya sekedar body charge, karena pertandingan sepak bola memang adalah sebuah pertandingan yang mengandalkan fisik. Ya. Fisik, kekuatan, maka dari itu banyak pemain-pemain hebat di dunia ini membekali dirinya dengan tubuh yang sangat atletis, rajin fitness misalnya. Tidak makan gorengan juga itu sangat penting, karena banyak pemain-pemain kita yang banyak lemaknya, Bung, jadi tidak kuat ketika beradu badan. Ya, memang saya rasa kita patut ngacungi jempol terhadap Ketka yang Bagams, Bung. Itulah dia salah satu tubuh yang cukup ideal dan juga dia melakukan pola hidup sehat. Ya, dia tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak minum kopi, tidak makan gorengan, dan nyaris semua makanannya kabarnya direbus. Dan itu memang sangat baik bagi gaya hidup seorang atlet. Betul. Tapi berat sekali pasti. Octavio Dutra, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, Bung. Begitu banyak algojo, tendangan bebas yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Patrice Wanggai juga sangat piawai, Boas juga piawai, Dutra, Zarahan, dan juga Ferry Pahabol juga salah satu eksekutor tendangan bebas. Saya rasa ini merupakan sebuah jarak yang begitu strategis bagi Dutra. Ini adalah jarak ideal bagi semua eksekutor tendangan bebas. Saksikan Boa Salosa masih melebar di samping kanan gawang dari Mukti Ali Raja tadi, Bung. Ya, siapapun pilihannya untuk mendapatkan atau menjadi eksekutor tendangan bebas dari Persipura, saya rasa itu sebuah keputusan yang tepat, Bung, karena skillnya sama. Saya melihat ada Lim Junsik berdiri di antara pemain-pemain Persita. Biasanya dia menjadikan dirinya sebagai target, menunduk lalu tembakan diarahkan ke dia. Namun Boas memilih untuk mengambil tendangan yang agak sedikit melengkung tampaknya. Untuk menghasilkan celah tentunya bagi bola. Manuel Wanggai umpan tadi kepada Patrice. Wah, body charge tadi. Begitu baik pertahanan yang dilakukan sejauh ini oleh Domingos Padawer, Firdaus Ramadan, Ledi Utomo. Semua pemain ini memiliki postur tubuh yang tinggi menjulang, Bung, di atas 180 rata-rata. Postur yang cukup ideal memang, karena rataan pemain-pemain sepak bola yang ideal adalah di atas 178 cm. Ya. Dan di bawah, di atas tuh maksudnya antara 178 sampai sekitar 186-187. Karena ada ungkapan di Eropa terlalu tinggi untuk bermain sepak bola. Ketinggian suruh main basket biasanya. Ya. Itu juga masih mengingat waktu itu ada Jan Koller, Bu, pemain setinggi 193 menjadi seorang striker.
Kita kembali ke lapangan mitra sepak bola. Dipotong tadi oleh Demis Fakdawe. Kembali Bung, serangan bertubi-tubi seolah-olah sudah terbaca oleh pasukan atau barisan pertahanan dari Persita. Heri Pahabol kembali dari sisi sebelah kiri. Oh, biasa itulah bola-bola yang diinginkan oleh seorang Bio Paulin. Ya, bermain sangat sederhana kita lihat Persita. Memenuhi lini pertahanan mereka, sedikit memberi ruang di kiri dan kanan, merebut bola dan kemudian mengirimkan jauh ke depan. Betul. Dan saya rasa apabila kita melihat 75 menit pertandingan ini sudah berlalu, Bung, timbul di benak saya apakah Kim Dong Chan pada gol di menit pertama tadi itu merupakan salah satu strategi, Bung. Setelah itu Coach Eli Idris langsung menginstruksikan untuk merapatkan barisan khususnya di lini belakang. Ya, saya rasa agak sulit juga untuk terlalu berjudi untuk melakukan hal seperti itu karena pertandingan masih berjalan 89 menit. Betul. Lalu kemudian ini adalah pertandingan kandang di mana mereka sangat butuh poin. Di perjalanan menuju Jayapura di Stadion Mandala akan jauh lebih berat untuk bisa menaklukkan Persipura dan seperti kebanyakan kebiasaan tim-tim di Indonesia, ketika laga kandang siapapun tim itu akan menjadi sangat jauh lebih berat dan lebih kuat karena mereka secara psikologis lebih siap. Dan teror penonton, banyak pemain Indonesia yang tidak siap menghadapi teror penonton. Betul. Dan itu memang adalah hal yang cukup berat juga sih. Apalagi memang kita ketahui bahwa para supporter fanatis dari Persita juga cukup dikenal, Bung. Melalui Laskar Benteng Violanya, saya rasa ini juga bisa menjadi salah satu aspek mental yang bisa menciutkan mental dari Persipura. Namun memang karakter pemain Persipura sangatlah berani semua, Bung, bermain di kandang lawan. Dan Persipura merupakan salah satu tim di ISL yang memiliki rekor yang sangat bagus, terutama di pertandingan tandang mereka, sangat konsisten, seringkali meraih kemenangan, hanya 20% saja mereka meraih kekalahan. Salah satu tim yang memang selalu muncul dengan kekuatan terbaik di gelaran edisi manapun Liga Indonesia. Banyak tim yang seperti naik turun, setidaknya materi pemainnya, namun Persipura praktis hampir selalu sama. Setuju. Walaupun berganti pemain, namun mereka tidak seperti sebuah tim yang tidak pernah kehabisan tenaga baru. Ya. Ya, maka dari itu tim ini disebut sebagai tim Mutiara Hitam. Ya. Tim tertua di tanah Papua. Setuju. Sinus Pae kali ini mencoba mencari ruangan tadi. Maman. Ya, kita saksikan berjibaku tadi Maman. Inilah dia, saya rasa salah satu alasan Eli Idris memasukkan Maman tadi pada babak kedua. Ortisan, kembali Ortisan, ditempel ketat oleh Ade Yantra. Saya rasa Ade Yantra sudah tidak terfokus terhadap serangan, Bung. Efektif Ade Yantra saya rasa membantu lini pertahanan sebelah kanan. Di samping itu memang merupakan posnya, namun kita saksikan 15 menit ini Ade Yantra jarang sekali melakukan serangan-serangan. Oh, Yo Paulin tadi coming from behind, tiba-tiba saja muncul. Namun sayang, sebuah benturan terjadi tadi. Ya, saya rasa apabila Persita katakanlah dapat mengimbangi Persipura dalam laga sore hari ini, saya rasa ini dapat menjadi ancaman bagi tim-tim besar lainnya di Indonesia Super League. Persita Tangerang yang comeback dari divisi utama ke Indonesia Super League. Ya, saya rasa demikian. Namun sayang sekali musim ini mereka tidak bisa menggunakan kandangnya. Ya, tentu saja ini akan berpengaruh ke pemasukan. Namun jika tidak salah tadi pagi saya lihat di akun Twitter Laskar Benteng Viola, mereka menyebut bahwa mereka merasa punya kontribusi kesalahan karena sering kali terjadi keributan jika ada pertandingan di Stadion Benteng, sehingga mereka merasa bahwa itu membuat PT Liga minta Persita untuk bermain tidak di kandang. Betul. Ya, karena memang kerap kali terjadi kerusuhan antar supporter apabila bermain di Stadion Benteng. Tentu besar harapan kami agar kedepannya
para supporter bisa lebih tertib lagi. Dan inilah dia, Gio Paulin, yang saya rasa tidak mengalami cedera yang begitu berat. Hanya benturan saja yang tadi terjadi, dan sampai dengan menit ke-80 ini Mitra Sepak Bola efektif Persita bermain full bertahan. Hanya sesekali saja mereka memanfaatkan serangan balik, dan itu pun untuk bisa melewati celah-celah yang diberikan oleh Octavio Dutra apabila mereka sedang mengalami keteledoran. Kita saksikan kembali Persipura Jayapura melakukan serangan Maman. Patrick Swanggai, dan nampak ada pemain yang terkapar di sana. Masih Patrick Swanggai. Pahabol tadi. Tadi mengarah lurus langsung ke Mukti Aliraja. Ya. Teddy Utomo, pemain yang wajib kita berikan acungan jempol. Akhirnya Lukas Mandoen dimasukkan menggantikan Yohanes Pahabol, Mitra Sepak Bola. Ya, saya rasa ini adalah salah satu yang tadi saya sebut memasukkan pemain baru yang lebih segar. Ya. Pemain yang praktis, belum bisa ditebak seperti apa nih arah permainan oleh tim lawan, sehingga Lukas Mandoen adalah, makanya ada istilah super sub, karena Betul. pelatih sudah memperhitungkan bahwa pemain A dimasukkan di menit kesekian saat tim menghadapi situasi tertentu, dan saya rasa Lukas Mandoen ini salah satu kartu trufnya. Ya, apakah Lukas Mandoen bisa memecah kebuntuan bagi Persipura? Saya rasa memang, apabila kita membahas kebuntuan, saya rasa dua-dua juga mengalami kebuntuan, ya, Bung. Iya betul. Salah satu Persipura menghadapi kebuntuan untuk menuntaskan serangan yang sudah mereka rancang dari tengah. Sementara Persita mengalami kebuntuan untuk melepasin dari tekanan dan kemudian bisa mencetak gol. Karena saya rasa gol yang tercipta baik bagi Persipura atau Persita setelah di pertandingan ini, di menit-menit akhir ini, akan meruntuhkan mental lawan yang kebobolan. Ya. Lim Junsik tadi berikan kepada Justinus Pae. Kembali Boci. Lim Junsik masih belum sedikit pun menggentarkan gawang dari Mukti Aliraja. Tendangan keras dari Lim Junsik tadi. Pemain yang tampil cukup baik bersama Sriwijaya FC musim lalu, Mitra Sepak Bola. Efektif kurang lebih 8 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Saya rasa ini juga bisa menjadikan sebuah hal yang baru, sebuah prestasi baru bagi Persita apabila bisa minimal menahan imbang 1-1, Bung. Ya, dan hal yang sangat positif bagi mereka di dua pertandingan awal, dan bisa menjadi modal mendapatkan 4 poin dari dua tim yang cukup kuat di Liga Indonesia. Ya, tentu saja ini menjadikan start yang baik bagi Persita Tangerang dan manajemen. Dan saya rasa Persita membutuhkan beberapa pemain segar, khususnya di lini depan, Bung. Iya. Ya, di samping memang kekompakan sudah dapat terlihat dari pemain yang sudah ada atau existing player yang sudah ada sekarang. Jackson Tiago masih mencoba pikir untuk meramu strategi di sisa waktu yang kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Pertandingan di babak kedua ini akan berakhir. Apakah skor 1-1 akan menuntaskan pertandingan ini, ataukah serangan-serangan dari Persipura akan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh lini depan, oleh Boas dan juga Patrick. Saya rasa sudah 3 pemain Persipura diganti, dan Kedua tim saya, kalau tidak salah sudah melakukan pergantian 3 pemain, sudah menghabiskan jatah mereka. Dan layak kita tunggu apakah pergantian tersebut bisa memberikan hasil yang cukup optimal kali ini. Rizky Rizaldi tadi dilanggar oleh main Persipura Jayapura. Memang apabila kita melihat kiprah Persita pada saat berlaga di Inter Island Cup, Bung,
sempat mengalahkan PSPS dan menahan imbang Persija Jakarta dan finish di peringkat ketiga walaupun dengan angka yang sama dengan Persija, itu saya rasa udah sinyalemen yang positif untuk ISL ini. Dan kita melihat di partai terakhir melawan Sriwijaya, mereka nyaris membuat Sriwijaya gagal lolos ke semifinal di partai yang sangat dramatis saat itu. Tadi kita lihat di bench ada Giman Nurjaman, salah seorang pemain yang cukup lama membela Persita. Ya. Ya, ini sudah memasuki menit ke-85. Saya rasa ini menjadi menit-menit yang harus lebih diwaspadai oleh lini belakang dari Persipura karena memang Jackson sedikit menyoroti rapuhnya barisan belakang, khususnya Persipura Jayapura, khususnya di menit-menit akhir mereka seringkali kecolongan. Kalau mengutip kata almarhum Bung Roni Patinasarani, menit-menit awal dan menit-menit akhir adalah krusial. Betul. Dan tadi terbukti lewat gol dari Kim Dong-chan. Ya, karena menit-menit awal adalah saat sebuah tim sedang mempersiapkan kondisi psikologis mereka di lapangan, dan menit-menit akhir adalah saat ketika salah satu tim sudah merasa bahwa pertandingan sudah cukup. Betul. Padahal sebenarnya pertandingan masih berjalan. Betul. Kadang situasi seperti itulah yang bisa dimanfaatkan Persita, saya rasa. Ya. Dan banyak terjadi, Bung. Ya. Ketika Bayern Munchen kalah dari MU, mereka sudah merasa menjadi juara dan semua pemain sudah merasa seperti itu. Nyatanya kebobolan 2 gol. Nah, itu juga terjadi pada saat Persipura melawan Persib kemarin. Ya. Gol tidak justru di extra time. Ya. Sarahan Keranggar kali ini, sudah dikepung oleh barisan pertahanan. Ada Maman di sana mencoba mengamankan pergerakan dari Zarahan. Dipotong arah kali ini mitra sepak bola. Pergerakan justru dari sektor sebelah kanan. Tendangan kencang tadi oleh Boas Salosa. Masih ada Ledi Utomo tentunya menyelamatkan gawang dari Persita. Justinus Pae. Manuel Wanggai. Masih Manuel Wanggai, masih mencari celah. Dan sayang sekali mitra sepak bola. Sebuah pergerakan dari Lukas Mandoen belum mampu menambah pundi-pundi gol dari Persipura Jayapura pada sore hari ini, Bung. Ya, sebuah umpan yang sebenarnya sangat baik kita lihat. Hanya terlambat sepersekian detik saja. Iya. Ya, saya rasa 1-2 cm saja dari kaki Lukas Mandoen. Saya rasa ada salah satu pemain dari Persita yang mengalami sedikit gangguan pada ankle-nya. Terus mendominasi saya lihat Persipura, dan saya agak khawatir kiper Yo Jae-hoon sekarang sedang minum kopi di sisi gawangnya. Betul, Bung. Itu saja ini. Ajak bergabung ke sini aja, Bung. Ya, inilah deh yang menjadi fokus dari Jackson tadi, Bung. Seperti yang saya telah katakan beberapa menit lalu. Memang di menit-menit akhir seringkali Persipura Jayapura mengalami kebobolan. Tentu saja di 3 menit ini, atau di sisa waktu ini, Yo Jae-hoon harus lebih berkonsentrasi lagi untuk bisa menjaga gawangnya dari kebobolan. Bio Paulin. Tidak ada henti-hentinya para punggawa dari Persipura Jayapura melakukan serangan silih berganti. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Boas Salosa! Kembali sebuah tendangan kaki kiri masih melenceng tadi Boas Salosa. Kurang tenang nampaknya, Cuk. Ya, terganggu kita lihat saat dia mencoba mengambil ancang-ancang pelepasan tembakan. Dan Persipura memang harus memforsir kemenangan di pertandingan kali ini karena mereka sudah kehilangan 2 poin di pertandingan sebelumnya. Untuk meraih juara setidaknya mereka harus bisa merebut sebanyak-banyaknya poin di laga tandang. Ya, saya rasa memang yang ada di benak para striker dari Persipura, pertahanan dari Persita begitu rapat. Itulah mungkin yang menjadi keputusan Boas harus mengambil bola, padahal posisi bola sedang tidak bagus begitu, Bung. Ya, posisi bola memang tidak bagus, tapi jika melihat di tayang ulang tadi, Boas memang memiliki kesempatan sepersekian detik. Setuju. Karena jarak kaki Firdaus Ramadan ada sekitar semeter tadi ketika mencoba memblokadenya. Memang postur bertubuh jangkung dari pertahanan atau lini belakang Persita menjadi keunggulan tersendiri. Kita saksikan tadi. Kembali sebuah serangan kali ini. Deflection ball tadi. Sebuah tendangan dari Manuel Wanggai masih belum bisa merobek gawang Mukti Aliraja untuk kedua kalinya.
Ya, pergantian pemain ketiga, Bung. Saya rasa Persita masih memiliki satu kuota lagi. Domingos Fakdawer harus ditarik keluar tadi karena mengalami cedera. Dan hampir saya meter sepak bola, sundulan dari Lim Junsik tadi. Begitu rapat memang barisan pertahanan dari Persita Tangerang. Tentu saja ini akan menjadi kegembiraan tersendiri bagi manajemen, bagi pelatih, bagi seluruh pemain. Karena minimal Coach Eli Idris dengan tekadnya yang bulat, Bung, akhirnya mampu mematahkan mitos tidak pernah menang atas Persipura. Manuel Wanggai lebar ke kanan kali ini. Mandoen begitu kokoh, body balance yang dimiliki Wanggai, Patrice Wanggai. Kembali kali ini Manuel. Carahan Wah, Salosa masih Boci. Memang inilah dia hal-hal yang harus dimiliki pemain senior sekelas Maman, Bung. Masih punya waktu 2 menit lagi kedua tim. Mulai ketar-ketir pertahanan dari Persita Tangerang, Bung. Kita saksikan Eli Idris sudah berdiri di sisi sebelah kanan. Tavio Dutra, biasa dia langsung lepaskan tendangan keras. Terpleset tadi Lukas Mandoen, mitra sepak bola. Lapangan cukup licin kita lihat. Iya, setuju sekali. Kita masih menunggu aksi-aksi dari para pemain Persipura dan Persita di sisa tambahan waktu. Kurang lebih 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini akan berakhir. Ya, kita saksikan aksi dari Jackson Tiago. Ya, karena dia terancam kehilangan 4 poin timnya kali ini. Iya. Karena seringkali Persipura meraih poin sempurna dalam tur Jawanya. Boci kali ini, masih Boci. Dan langsung tadi Boci. Ya, hampir saja terjadi ulangan gol pertama tadi. Iya. Masih membentur barisan pertahanan dari Persita Tangerang begitu rapat. Ya, memang Firdaus Ramadan menjadi pemain kunci juga, Bung. Walaupun sudah saya rasa tergopoh-gopoh meladeni serangan-serangan dari Ferry Pahabol, dari Boas, dari Patrice. Namun at least aksi dari Firdaus Ramadan dan keputusan yang begitu tepat dilakukan Eli Idris memasukkan Firdaus Ramadan. Mandoen tadi memberikan bola kepada Justinus Pae. Kali ini kembali kepada Lukas. Bio Paulin, saya rasa ini kesempatan terakhir bagi Persipura Jayapura. Ortisan Salosa. Dan mitra sepak bola akhirnya mitos berhasil dipatahkan. Untuk pertama kalinya Persita Tangerang berhasil menahan imbang dan meraih poin atas tamunya Persipura Jayapura. Kami akan segera kembali dengan ulasan pertandingan pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Super League Antv.